Shalom, saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel. Saudara dalam Tuhan, saya senantiasa berdoa kepada Tuhan, kiranya saudara tetap dalam lindungannya. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan kita, mari kita menonton video ini terlebih dahulu. Setelah Taliban mendapatkan kembali kendali atas Afghanistan bulan lalu, banyak orang Kristen Afghanistan bersembunyi untuk menghindari penganiayaan dan kematian dari rezim Islam. Relation International, sebuah organisasi internasional yang memantau dan melaporkan orang Kristen di seluruh dunia, mencatat bahwa ada kurang dari 10.000 orang Kristen di negara itu karena banyak yang telah melarikan diri ke daerah yang lebih terpencil agar tidak terlihat dari Taliban. Kami mendengar bahwa orang-orang Kristen terjebak di Afghanistan. Kami tidak tahu berapa banyak. Awalnya adalah gereja kecil, kata Andrew Boyd dari Relation International kepada Premier Christian News. Beberapa telah pergi selagi mereka bisa, tapi ada juga yang terjebak tidak bisa keluar. Sementara Taliban memiliki kendali atas lapangan terbang dan perbatasan negara, Boyd mengatakan bahwa beberapa orang Kristen telah menyebar dari Afghanistan ke negara-negara terdekat seperti Pakistan dan Iran. Ada banyak ketakutan, tetapi kami memahami bahwa beberapa orang Kristen telah meninggalkan kota-kota terbesar dan pergi ke lebih banyak daerah pedesaan, katanya. Ingat, Afghanistan adalah negara yang sangat bergunung-gunung. Jadi ini adalah gereja bawah tanah. Ini adalah gereja bawah tanah. Selalu begitu. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Tapi tentu saja, ini adalah masa ketidakpastian besar bagi mereka. Mereka membutuhkan doa kita, dan mereka membutuhkan dukungan kita. Relation Internasional juga menyatakan keprihatinan atas pelaporan palsu yang digambarkan sebagai penganiayaan dari Taliban, seperti gambar protes di Kolombia dan kekejaman ISIS di Iran. 1 Pars yang menyiarkan program melalui TV satelit ke Afghanistan mengatakan kepada Relation Internasional bahwa beberapa orang Kristen Afghanistan meminta doa di tengah ancaman pembunuhan. Misalnya, seorang penelepon mengirim permintaan doa dengan mengatakan, "Ya Tuhan, tolong lindungi kami karena kami sedang menghadapi neraka." Saya dan keluarga saya datang kepada Kristus 2 tahun yang lalu, kata penelepon yang lain. Saya dan keluarga saya telah menerima ancaman pembunuhan. Saya tidak punya cara lain selain melarikan diri dari negara. Bantu kami untuk didengar sehingga kami dapat melarikan diri dari neraka ini. Menurut Open Doors USA, Afghanistan berada di peringkat nomor 2 dari daftar negara-negara di mana paling sulit untuk menjadi seorang Kristen, hanya 1 tempat setelah Korea Utara. Banyak dari mereka di gereja berasal dari latar belakang Muslim, telah belajar apa itu hidup sebagai orang Kristen dalam kitab Kisah Para Rasul, di bawah tanah dan dianiaya. Mereka tahu bagaimana melakukan itu, katanya kepada outlet tersebut. Dia juga mencatat bahwa Relation Internasional telah meluncurkan seruan bagi orang-orang Kristen yang dianiaya, yang sekarat, atau melarikan diri karena iman mereka. Baik saudara dalam Tuhan, itu videonya, dan dari video ini kita bisa melihat bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di video tadi mengalami penganiayaan, mengalami tekanan, mengalami ketakutan, dan mengalami berbagai-bagai hal yang mungkin mereka tidak inginkan. Nah saudara dalam Tuhan, kita berdoa bagi mereka supaya dimanapun mereka berada, ya kita berdoa supaya mereka dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, dan pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi mereka. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan dan pasti menolong mereka dan menyelamatkan setiap mereka. Saudara dalam Tuhan, dari video ini ya kita boleh belajar satu hal, bahwa mengikut Tuhan Yesus tidak berarti kita bebas dari segala persoalan, kita bebas dari segala masalah. Saudara dalam Tuhan, tidak. Firman Tuhan tidak menjanjikan hal itu. Firman Tuhan berkata, ya, langit tidak selalu biru, katanya. Kadang-kadang ada awan, kadang-kadang ada hujan. Namun walaupun begitu, hal terpenting dalam kehidupan kita adalah
bagaimana kita bertahan di dalam situasi dan kondisi yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini. Saudara, kita melihat di video tadi, walaupun mereka mengalami tekanan yang dahsyat, mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Itulah yang diinginkan firman Tuhan, ya. Dan bagi kita juga, supaya dalam situasi, dalam keadaan yang hari-hari ini kita jalani, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi dan kondisi. Saudara, apapun yang kita alami hari-hari ini, saya katakan jangan menjadi satu alasan bagi kita untuk meninggalkan Kristus. Tetapi biarlah dengan segala keadaan yang kita alami, dengan segala kesusahan, dengan segala masalah, ya, iman kita semakin kuat dan kita semakin percaya bahwa kita akan menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Karena saudara dalam Tuhan, Mazmur 90 ayat 10 berkata bahwa umur kita ini hanya 70 tahun. Kalau lebih, itu pun kebanggaannya kesakitan, ya, atau sakit penyakit. Saudara, artinya bahwa di dunia ini kita hanya sementara adanya. Tetapi ketika kita bertahan, ketika kita mempertahankan iman kita, ketika kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus, maka kita kelak akan masuk ke dalam kerajaan surga, di mana itu adalah tempat kekekalan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan di dalam kerajaan surga tidak ada lagi rata tangis, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi masalah. Yang ada hanya sukacita di dalam Kristus. Jadi saudara Tuhan, selama kita hidup ini, mari kita sabar menjalani hari-hari kita, dan juga mari kita tetap berpaul berpadanan kepada Kristus, dan mari kita mengandalkan Tuhan serta tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa upah kita besar di surga. Dan saya tidak terlalu panjang menyampaikan pesan ini. Kiranya video ini menguatkan kita. Sekali lagi, kita berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di video tadi, supaya mereka senantiasa ditolong dan dilindungi oleh Tuhan. Dan saya Juniwan di Juniwan 01 Channel undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.